Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita juga mengalokasikan anggaran sesuai dengan komitmen kami, seragam gratis bagi para siswa. Ini sudah jalan sebenarnya. Dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga itu wajib itu wajib, sangat wajib. Jadi harus mendapatkan kurs ya untuk mendapatkan itu. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang bagikan 38.000 seragam sekolah SD dan SMP. PPJI menegaskan dapur MBG harus memiliki izin resmi dengan kepemilikan sertifikasi halal sebagai pemenuhan syarat dan standarisasi kebersihan makanan, sanitasi, serta tata ruang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 19 Januari 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, sebanyak 38.000 pakaian seragam akan dibagikan pemerintah Kota Palembang ke bagi anak SD dan SMP. Mengumumkan bahwa program seragam gratis akan dilanjutkan pada tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Seragam tersebut akan diberikan kepada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program seragam gratis tersebut merupakan keberlanjutan dan kebijakan yang sama yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025. Pada tahun ini pemerintah Kota Palembang menargetkan untuk membagikan sebanyak 38.000 seragam. Dari jumlah tersebut, 19.000 seragam akan diberikan kepada siswa SD dan 19.000 sisanya untuk siswa SMP. Jenis seragam yang akan disalurkan antara lain seragam putih merah, putih biru, dan seragam pramuka. Seragam-seragam tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para siswa agar mereka bisa bersekolah dengan nyaman dan tanpa harus khawatir dengan biaya seragam. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan, program tersebut dirancang untuk membantu orang tua dan memastikan bahwa kebutuhan dasar pendidikan siswa dapat terpenuhi. Menurutnya, program seragam gratis tersebut sangatlah penting untuk anak-anak tetap bisa bersekolah dengan nyaman tanpa beban biaya tambahan. Kita juga mengalokasikan anggaran sesuai dengan komitmen kami, seragam gratis bagi para siswa. Ini sudah jalan sebenarnya kemarin, tinggal kita keberlanjutan saja kaitan dengan itu. Ratu Dewa menambahkan, program ini dapat terus berlanjut di masa depan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Dengan adanya program seragam gratis ini, diharapkan pendidikan di Kota Palembang semakin mudah diakses oleh semua kalangan. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, Bandara Internasional SMB 2 Palembang layani penerbangan Palembang, Singapura, Palembang 4 kali dalam sepekan. Penerbangan internasional Scoot Air kembali membuka secara resmi rute langsung Bandar Udara Internasional Changi, Singapura, dengan Bandara Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Rute pulang pergi Singapura-Palembang tersebut akan dilayani 4 kali dalam sepekan. Kehadiran penerbangan internasional tersebut menjadi angin segar bagi konektivitas internasional Sumatera Selatan, khususnya di Palembang.
General Manager Bandara SMB 2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan, pembukaan kembali rute ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan konektivitas internasional serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Pesawat ini dilengkapi fasilitas bagasi kabin berupa koper dan ransel dengan total berat 10 kg guna menunjang kenyamanan penumpang. Nah, harapannya ini kalau bisa tiap, karena ini mereka sebenarnya sudah pernah ada, karena COVID mereka tutup dan sekarang buka kembali. Semoga sukses, Scoot, dan terus bertambah flight-nya. Terima kasih. Kita sudah membantu mereka sampai dengan suatu salut dan mereka menggunakan cair counter di sebelah tengah. Yang kedua adalah kita persiapan kedatangan pesawat Scoot dengan mereka menggunakan water salute. Menurutnya, Singapura dikenal sebagai salah satu destinasi utama untuk wisata dan bisnis. Beragam pilihan kuliner, pusat perbelanjaan, serta jarak tempuh yang relatif dekat dengan Indonesia menjadikan negara tersebut sebagai tujuan favorit bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan secara umumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, PPJI menegaskan dapur MBG harus memiliki izin resmi dengan kepemilikan sertifikasi halal sebagai pemenuhan syarat dan standarisasi kebersihan makanan, sanitasi, serta tata ruang. Pemilihan menu kreatif pada program MBG diharapkan tetap memperhatikan komposisi gizi dan tepat sasaran usia. Selain itu, penyediaan makanan bergizi dalam menu program MBG, kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi menjadi syarat wajib bagi operasional dapur. Tanpa sertifikat tersebut, proses pengolahan makanan dinilai belum memenuhi standar kelayakan kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Sumatera Selatan, Happy Handeli menegaskan, SLHS merupakan ketentuan mutlak yang harus dipenuhi setiap dapur. Sertifikat ini hanya dapat diperoleh setelah dapur memenuhi persyaratan kebersihan, termasuk lolos pemeriksaan kualitas air, sanitasi, serta tata ruang oleh tim puskesmas setempat. Penting itu, Mbak. Ini memang dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga itu wajib itu. Itu wajib, sangat wajib. Jadi harus mendapat paten khusus ya untuk mendapatkan itu. Memang di Palembang banyak yang belum keluar itu ya. Sertifikat baik hygiene itu. Walaupun biasanya kalau kami kan dari catering, memang kita pengelola jasa boga, memang kita untuk perusahaan kita sih belum. Kalau dari awal, kalau dulu memang sudah wajib. Sudah ya. Dapur DPG saja sudah punya. Epi menambahkan, keseluruhan dapur anggota PPJI saat ini telah memiliki SLHS yang diharapkan dapat menjadi contoh penyelenggaraan jasa boga yang aman dan sesuai standar. PPJI juga mendorong dapur-dapur program MBG untuk segera mengurus sertifikat tersebut guna menjaga keamanan pangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga. Dari Palembang, Dinayas Budaya melaporkan. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kota Palembang menargetkan membangun 15 puskesmas inklusif guna memperkuat komitmen pemerintah setempat mewujudkan daerah itu sebagai kota ramah disabilitas. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan, pemerintah kota terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Palembang sebagai kota ramah disabilitas, khususnya sektor pelayanan kesehatan dan ruang publik. Komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang ini guna mewujudkan Palembang sehat dan ruang publik yang inklusif tercapai dengan baik, namun proses pembangunan terus berjalan dan menunjukkan progres positif. Hingga saat ini, menurut Aprizal, sudah terdapat 6 puskesmas ramah disabilitas di Kota Palembang. Tahun ini, pemerintah kota menargetkan peningkatan hingga 15 puskesmas ramah disabilitas dari total 42 puskesmas di daerah itu.
Sementara itu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Selatan mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palembang dalam membangun puskesmas inklusif. Technical Assistant Mitra HWDI Sumatera Selatan Ninik Handayani ketika melakukan audit sosial di 6 puskesmas percontohan dan menemukan perubahan signifikan seperti di Puskesmas Basuki Rahmat, tingkat aksesibilitas infrastruktur sudah mencapai sekitar 60%. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke dunia olahraga. PSSI Sumatera Selatan pastikan kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan tahun ini tetap berkualitas meski hanya diikuti oleh 6 klub saja. Kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2026 hanya diikuti oleh 6 tim. Jumlah ini menurun jika dibandingkan musim 2025 yang diikuti oleh 11 tim. Meski demikian, PSSI Sumatera Selatan memastikan kualitas kompetisi tetap terjaga. Liga 4 Sumsel 2026 akan berlangsung selama 12 hari yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 25 Januari 2026. Pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi dengan 2 tim teratas klasemen akhir akan melaju ke final. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sumsel Syahril Musa mengungkapkan meski hanya diikuti oleh 6 klub, namun kualitas masing-masing kesebelasan dianggap cukup baik untuk menampilkan permainan berkelas. Saya rasa tetap saja berkualitas karena klub-klub yang ikut serta ini juga klub-klub yang sudah berkualitas gitu kan, yang punya nama seperti Porsiba. Kalau PES Palembang tidak ada, saya rasa kolaborasinya di situ ada David FC yang menghandle gitu kan di situ. Dan juga klub-klub yang lain yang ikut juga itu klub-klub yang sudah punya nama dan punya power di dalam pertandingan-pertandingan di liga-liga sebelumnya. Dari 6 peserta, Porsiba FC menjadi satu-satunya tim asal luar kota Palembang. Manajer Porsiba FC Eka Oktafareza menyambut positif penyelenggaraan liga musim ini dan optimis timnya mampu bersaing meraih gelar. Untuk di musim ini kami sangat optimis, walaupun ini hanya diikuti 6 peserta, tidak mengurangi antusias para tim yang ikut dalam turnamen Liga 4 ini. Tapi yang jelas Porsiba memasang target untuk tahun ini juara di Sumsel. Adapun 6 tim peserta Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2026, yakni David FC, Siva FC, Unsri United, Porsiba FC, Persegerata, dan PS Tria. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang bagikan 38.000 seragam sekolah SD dan SMP. PPJI menegaskan dapur MBG harus memiliki izin resmi dengan kepemilikan sertifikasi halal sebagai pemenuhan syarat dan standarisasi kebersihan makanan, sanitasi, serta tata ruang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.